Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami masih membahas sebuah topik yang menarik, jodoh tak seperti yang kau sangka. Anda yang mungkin ingin bergabung bersama dengan kami boleh, ingin bertanya ataupun berkomentar di kesempatan kali ini 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Kami juga tersedia di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa ketik pertanyaan ataupun komentar Anda, nanti akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Pak Arfan. Saya juga ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada, 8 kota jaringan Smart FM Network Anda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Anda yang ada di Surabaya, kemudian Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Silakan bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, Jumat pagi. Semoga bisa memberikan Anda inspirasi. Oke, Pak Arfan, di sesi sebelumnya saya bertanya ini, apa korelasinya dengan happiness? Apakah dengan kita mendapatkan jodoh yang datang begitu kepada diri kita, apakah itu sudah membuat kita happy atau senang, bahagia? Nah, itu dia salah sangka yang sering kali kita alami gitu. Kita tuh sering kali mispersepsi. Ya, kita menyangka kalau jodoh sudah datang, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hmm, Asumsi di balik itu adalah menganggap bahwa jodoh yang sudah datang itu bersifat final. hmm, Jadi kalau Tasya sekarang sudah punya suami kan? hmm, Siapa namanya? Agung. Agung. Ini jadi pengumuman nih. Tasya namanya Agung. Oke. Seolah-olah kalau kita udah ketemu jodoh, sudah menikah, itu kemudian final gitu. Itu salah persepsi yang sangat sering dialami banyak orang gitu. Padahal yang namanya jodoh itu tidak pernah bersifat final. Jodoh itu selalu mengalami proses evaluasi, Oke. gitu ya. Jodoh itu selalu mengalami proses evaluasi. Jadi ini kan kalau bicara jodoh kan hukumnya adalah hukum keseimbangan kan. Mhm. Jadi nilai Tasya, kenapa Tasya bisa menemukan Agung gitu? Tahu Mhm. tahu nggak? Tahu nggak kenapa? Mungkin Kenapa karena nilai saya sama dengan dia. nilainya sama ya? Nilainya sama gitu. Karena contoh begini deh ya. Misalnya nih kalau saya tanya Tasya itu artinya Tasya mewakili teman-teman yang lain ya di pendengar acara kita ya. Misalnya kalau saya tanya dari skala 1 sampai 10, Mhm. 1 itu yang paling jelek, 10 itu yang paling bagus. Mhm, mhm. Kira-kira Tasya ada di angka berapa? Wow. Hmm, nilai diri sendiri nih, Ya, Pak ya, ya. Arfan. Perenungannya bisa 7 hari 7 malam, saya perlu Ya, mandi kembang dulu ini. ya, betul. Tapi kita ambil contoh aja ya, nggak apa-apa Mmm, ya. Kita ambil contoh untuk supaya kita bisa memahami topik ini mhm, gitu. mhm, mhm. Katakanlah nilainya berapa? Katakanlah. Ya kita ambil tengah-tengah begitu ya Pak Arfan ya. Oke, kita ambil mungkin 5 dan antara 5,5. Jangan dong. Oh, enggak kan Oh, tengah-tengah? Oke. Salah. Bisa, oke Ini 8, 8. 7 deh 7 ya. atau 7 8 ya. ya? Nah, 7 deh ya. Masa 5,5 jangan dong, jangan 5,5. 7 ya. Nah, Tasya nilainya 7. Kalau Tasya nilainya 7 dan memang benar, bukan kegeeran ya. Mmm, Bukan kegeeran nilainya 7, maka Tasya akan menarik orang-orang yang nilainya 7. 7. Benar nggak? Mhm, mhm. Iya kan? Gitu. Tasya akan menarik orang-orang yang nilainya 7. Tasya akan masuk ke dalam sebuah pasar, Mhm, market gitu ya. Market yang nilainya 7. mhm, mhm. Karena angka 7 itu akan menarik angka 7 yang lain gitu. Atau kalau tadi Tasya bilang, oh mungkin nilainya 8, ya akan menarik angka 8 yang lain. Tapi saya asumsikan 7 saja supaya itu tengah-tengah gitu ya. Mhm, mhm. Kalau Tasya nilainya 7, maka Tasya akan menarik orang-orang yang nilainya 7 gitu. Nah, orang-orang yang nilainya 6 akan tertarik juga nggak dengan Tasya? Enggak. Tertarik dong. Oh, tapi tidak masuk close circle gitu? Orang-orang yang nilainya 6 itu akan tertarik juga dengan Tasya. Tetap ya? Oke. Orang-orang yang nilainya 5 tertarik dong dengan Tasya. Wong Tasya nilainya 7. Ah, Bener nggak? iya, Orang-orang yang nilainya, kan Tasya nilainya 7. Orang-orang yang nilainya 7 tertarik nggak? Tertarik. tertarik, Orang-orang yang nilainya 6 tertarik. tertarik dong. Dia kan kepingin dapat yang lebih daripada Mmm, daripada mhm, dia kan. Dia kan mmm, nilainya 6. mmm, Dia pingin dong dapat yang nilainya 7. mmm, Yang nilainya 5 tertarik nggak? tertarik.
Yang 4, 3, 2, 1. Mungkin tertarik. Semuanya tertarik. Tapi Tasya, kira-kira Tasya mau nggak sama orang-orang yang nilainya 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Enggak. Kenapa? Karena beda nilai. Beda. Pasti akan berbeda. Karena kalau kalau Tasya bisa dapetin orang yang nilainya 7, kenapa Tasya harus mendapatkan yang dan nilainya 6, 5, dan sebagainya? Bener nggak? Benar. Sama seperti mereka yang mau mendapatkan nilai 7, mungkin saya mau dapetin 8 atau 9, Pak. Betul, tapi persoalannya mereka mau nggak sama yang nilainya 7? Itu dia. Itu masalahnya kan? Iya. Iya, itu masalahnya. Jadi ketika nilai kita 7 nih, nilai Tasya 7, maka yang akan mendekati itu ada berbagai beragam-ragam orang. Mulai dari yang nilainya 1, 1 tertarik dong sama 7. Mm, Kepingin dong dia dapetin. mm, 2, 3 terus kan sampai yang nilainya 7. Nah mm. pertanyaannya, Tasya maunya sama yang mana? Iya. Sama yang nilainya 6 pun Tasya nggak akan mau. Mm, Sama yang nilainya 6,5 pun Tasya nggak akan mau. Kenapa? Wong nilai saya 7 kok, saya bisa kok mendapatkan laki-laki yang nilainya 7. mm, Itu maksudnya. Jadi pada akhirnya akan terjadi seperti itu gitu. Akhirnya salah satu yang nilainya 7 itu adalah yang namanya Agung. mm. Nah, ketemulah dengan Tasya, satu nilai, satu frekuensi, kemudian bisa mendapatkan jodoh di situ gitu. Nah, seperti yang Tasya bilang tadi, Tasya juga punya inspirasi dong, ya kan? Pingin dong yang nilainya 8, Iya. 9, Mm, 10, tapi masalahnya mereka belum tentu mau. Itu masalahnya. mm. Kenapa? Karena yang nilainya 10 pasti akan cari Yang 11. yang 10 juga. Kalau dia nyari yang nilainya 11, yang 11 belum tentu mau. Iya, iya. Ya, yang 9 nyari yang 9 juga, yang 8 nyari yang 8 juga gitu. Iya. Jadi itu akhirnya itu udah terbentuk, itulah yang namanya hukum alam gitu. Sunatullahnya begitu gitu. Sunatullahnya begitu. Akhirnya nanti akan terbentuk yang namanya you get what you deserve. Kamu hanya akan mendapatkan orang yang nilainya sama sama kamu. Karena Mm, orang-orang yang mau sama kamu itu ada banyak. Tapi kamu yang nggak mau sama mereka karena nilai mereka di bawah kamu. Nah, kamu kepingin orang-orang yang nilainya tinggi-tinggi, tapi mereka nggak mau sama kamu karena mereka mm, mencari orang yang nilainya tinggi juga gitu. Jadi itulah yang namanya jodoh gitu. Dan itu sekali lagi bukan hanya terjadi dalam percintaan. Ini seringkali kita salah kaprah nih kalau saya ngomong jodoh. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita gitu. Kehidupan kita itu adalah mencerminkan apa yang kita, siapa kita, berapa nilai kita. Itulah kehidupan kita hari ini. Itu Tasya. Ada. Tadi kesalahannya juga adalah ketika kita sudah menemukan jodoh, kemudian kita merasa sudah bahagia, selesai semuanya. Padahal seperti yang saya katakan, jodoh itu tidak pernah bersifat final, Tasya. Jodoh itu selalu mengalami proses evaluasi. Pertanyaannya, evaluasi apa? Nah, Tahu nggak eval evaluasi apa? itu juga pertanyaan saya, Pak Arfan. Apa Ya. evaluasinya? Nah, Tasya bertemu dengan Agung kan? Hmm, Oke. Tasya nilainya 7, Agung nilainya 7. hmm, Nilai Agung itu pasti sama dengan nilai Tasya. Nggak mungkin. Agung itu nilainya 6, terus Tasya mau sama Agung kalau Agung nilainya 6. hmm, Dan nggak mungkin juga Agung itu nilainya 8. hmm, Karena kalau Agung nilainya 8, Tasya yang mau sama Agung, Agung nggak mau sama Tasya. hmm, Karena Agung mencari wanita yang nilainya 8. hmm. Gitu ya, paham ya itu ya. Nah, ketika terjadi proses pernikahan, kira-kira nilai Tasya nanti dari tahun ke tahun bisa nggak meningkat jadi 8, jadi 9, jadi 10? Bisa, Bisa. Dan mungkin juga nggak nilai Tasya menurun dari 7 jadi 6, jadi 5, jadi 4. bisa. Itulah yang namanya proses kehidupan gitu. Nah, suatu ketika contoh ya, mohon mohon maaf nih Tasya ya, ini contoh saja ya. Contoh Oke. saja ya, jangan dibawa ke hati gitu ya. Misalnya nilai nilai Tasya tinggi gitu. Ya, Hmm, Tasya mengembangkan diri sebagai seorang host yang hebat, ya, kemudian terkenal dan sebagainya. Nilainya naik tuh dari 7 jadi 8. Sementara Agung tuh nilainya masih 7 aja, ternyata Agung tidak mengembangkan diri. hmm. Oh, bahkan Agung kemudian menurun dia, prestasi menurun jadi cuma 6 gitu. Yang muncul apa? Gap. Ada gap. Tasya nilainya 8, Agung nilainya jadi 6. Hmm. Dan ketika ada gap, maka apa yang akan terjadi? Ya, sudah tidak Masalah, iya, iya, sudah iya. tidak satu Itu. nilai begitu ya, Pak Arfan? Betul, betul. Dan itu harus segera diselesaikan. Oh, ini ternyata ternyata waktu menikah
eh, Tasya dan Agung nilainya sama-sama 7. Tapi setelah menikah, Tasya jadi 8, Agung malah jadi 6 atau hanya tetap tinggal di 7 gitu. Sehingga terjadi gap. Nah, ketika terjadi gap, maka akan terjadi masalah. Kenapa terjadi masalah? Karena kita yang namanya manusia itu karena terjadi ketidakseimbangan gitu. Ya. Nah, itulah yang kemudian bisa kalau nggak segera ditangani, itulah yang menghasilkan yang namanya perceraian. Hmm. Sekali lagi, perceraian itu tidak hanya dalam asmara ya, bisa juga dalam bisnis, bisa juga di kantor, bisa Ya. juga dalam tim kita gitu ya. Terjadi perceraian. Jadi perceraian itu, Tasya, sesungguhnya adalah sebuah bentuk evaluasi terhadap keadaan ketidakseimbangan. Saya ulang ya. Apa yang disebut dengan perceraian? Perceraian sesungguhnya adalah sebuah bentuk evaluasi terhadap keadaan ketidakseimbangan gitu. Ketika terjadi ketidakseimbangan yang tidak bisa dijembatani lagi, akhirnya terjadi perceraian gitu. Makanya ingin saya katakan, kalau kita sudah menemukan jodoh, kenapa jodoh tidak segera menghasilkan kebahagiaan? Karena kita seringkali salah paham. Ketika menemukan jodoh, kita menganggap jodoh itu sesuatu yang bersifat final. Padahal yang saya bilang tadi, jodoh itu tidak pernah bersifat final. Jodoh itu selalu mengalami proses evaluasi. Ketika proses evaluasi menghasilkan fakta bahwa telah terjadi gap, apalagi gap itu tidak bisa terjembatani, maka itulah yang mengakibatkan perceraian. Tapi kalau kita mengambil langkah, oh ternyata ada gap, oh mari kita jembatani gap ini, gimana cara meningkatkan nilainya Agung supaya jadi 8 juga gitu. Nah, Hmm. itu kalau itu dilakukan, maka perceraian bisa dihindari dan jodoh kembali bertemu gitu. Nah, kira-kira Oke. begitu sih. Berarti konsepnya adalah maju bersama begitu ya Pak Arfan, evaluasi bersama, berkembang bersama. Iya, Oke, betul. baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Nanti mungkin izin Pak Arfan untuk jawab begitu ya. Namun, Smart Listeners, kami jeda dulu untuk satu sesi terakhir dan tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Satu sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Happiness di pagi hari ini kita masih berbincang seputar jodoh yang tidak seperti kau sangka Smart Listeners. Sudah beberapa respon yang kami terima di pagi hari ini dan nanti akan kami bacakan ya. Namun untuk Anda yang masih mau bergabung silakan masih kami tunggu di 0812 11 12 959. Oke Pak Arfan, izin untuk, bacakan beberapa respon. Ini ada, Pak Wawan dari Bekasi, Pak Arfan. Ada yang merasa bahwa jodoh tapi berhenti di tengah jalan. Hubungannya dengan waktu ada nggak sih Pak Arfan? Kapan disebut sebagai jodoh kita atau bukan jodoh kita? Oke. Ya, ya ketika kita dipisahkan oleh maut, Mmm. itu Oh. baru yang namanya jodoh gitu. Ya kan till apa namanya till death do us apart kan gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya ketika kita dipisahkan oleh maut, ya itulah yang namanya jodoh gitu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sesungguhnya gitu. Itu yang ingin saya katakan gitu. Tapi selama kita masih hidup ya jodoh itu akan terus berproses gitu. Belum final gitu. Akan terus berproses. Maka tugas kita kalau begitu jangan kemudian apa istilahnya anteng-anteng aja gitu. Udah dapat jodoh ya sudah gitu. Taken for granted. Jodoh itu harus selalu diupayakan, selalu dibangun, selalu diperjuangkan gitu. Karena kalau enggak nanti Mas Agung udah naik nilainya, Tasya begitu-begitu aja. Mhm. Akhirnya apa? Terjadi ketidakseimbangan karena Mas Agung juga selalu melakukan evaluasi. Jadi Agung melakukan evaluasi, Tasya juga selalu melakukan evaluasi terhadap nilai masing-masing. Mmm. Ketika terjadi perbedaan, timbul masalah. Ketika terjadi perbedaan nilai, Ya, ya. gitu, timbul masalah. Segera jembatani. Kalau nggak dijembatani juga atau nggak sadar-sadar juga, ujungnya adalah perceraian. Dan itu adalah bentuk evaluasi yang tertinggi gitu terhadap yang namanya ketidakseimbangan dalam sebuah hubungan. Oke, baik. Ibu Andi di, Balikpapan. Pak Arfan, selamat pagi. Mbak Tasya, selamat pagi. Gimana caranya menaikkan angka kita? Apa tolak ukurnya? Ya kita harus dapat feedback dari orang, kita harus tanya sama orang, karena seringkali yang namanya manusia itu kegeeran. Mmm. Kita lihat diri kita seperti yang saya bilang tadi, saya ini orangnya ganteng, hebat, keren, masa depan cemerlang, karirnya menjulang gitu ya. Mobil bagus, rumah bagus, tapi kenyataannya ternyata ada hal-hal, ada blind spot. Manusia itu suka punya blind spot. Kita nggak ngeliat gitu. Loh, kalau saya segini hebatnya, kalau saya segini menariknya, kok yang datang sama saya itu orang-orang yang kayak kayak gini semua gitu, yang nilainya tuh
Kalau saya nilainya 9, kok yang datang tuh cuma 6, 7, kok begitu-begitu aja gitu. Hmm. Kenapa? Ya karena saya memang belum layak masuk ke pasarnya 9. Kenapa? Karena saya tidak melihat, walaupun saya penuh dengan kelebihan, tetapi ada kejelekan-kejelekan saya yang saya tidak lihat tapi dilihat oleh orang lain. Maka supaya kita tidak kegeeran, maka kita harus selalu minta feedback, tanya sama orang gitu. Berapa nilai saya gitu. Itu Tasya, supaya supaya kita nanti bisa senantiasa melakukan introspeksi. Dan ketika nilai kita tidak seperti yang kita bayangkan, kita tentunya harus melakukan berbagai PR kita ya untuk menaikkan nilai itu. Oke, baik. Ini juga ada bergabung bersama dengan kami Pak Arfan, Bapak sebentar, Bapak Mujiman yang bergabung bersama dengan kami dari Makassar. Beliau bertanya bahwa, "Kenapa ya Pak Arfan, saya nggak macem-macem, namun hidup saya susah sekali. Apakah ini artinya ada hubungannya jodoh dengan karma yang saya dapatkan?" Yes, yes, yes. Ya, jadi you get what you deserve ya. Kok hidup saya cuma gini-gini aja ya? Padahal kan saya orang hebat gitu. Ya, berarti Anda kegeeran gitu aja, Pak. Mmm. Ya, mohon maaf nih, saya harus mengatakan ini ya, Pak Mujiman ya. Berarti Anda itu kegeeran, Pak, gitu. Tanya deh sama orang-orang di sekitar Anda yang bisa memberikan feedback yang jujur, yang honest gitu ya. Sebenarnya seperti apa? Mungkin Anda melakukan banyak kesalahan dalam hidup, mungkin Anda tidak sadar bahwa Anda bukan merupakan orang yang ulet, yang mau berjuang, mungkin Anda lebih orang yang nerimo atau pasrah gitu. Coba deh tanya sama orang lain, tanya sama orang yang honest gitu. Emang susah sih zaman sekarang nyari orang yang mau memberikan feedback yang jujur buat kita gitu. Baik, terima kasih smart listener sudah bergabung. Pak Arfan, waktu kita terbatas begitu ya. Izin mungkin, apa hal yang bisa membungkus perbincangan kita seputar topik di kesempatan pagi hari ini? Silakan. Terima kasih banyak Tasya ya. Jadi ini topik yang menarik sekali ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa sambung lagi nih topik ini nih. Jadi jodoh tak seperti yang kau sangka. Kenapa? Karena yang kita sangka mengenai jodoh itu seringkali salah gitu. Misalnya nomor satu tadi apa? Jodoh hanya dalam urusan asmara. No, jodoh itu bukan hanya dalam urusan asmara. Semua aspek kehidupan Anda itu itulah yang disebut dengan jodoh. Dalam bisnis pun begitu. Kita berjodoh nih, nanti kalau kita berjodoh kita jadi bikin program sama-sama gitu. Tapi kalau kita tidak berjodoh, ya selesai semuanya gitu. Nah itu kan namanya rumus gitu ya di dalam yang namanya perjodohan gitu. Jadi intinya adalah itu tadi, you get what you deserve. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang memang kamu layak mendapatkannya gitu. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan nilai bagus, maka kitalah harus memulainya dengan menjadi orang bagus gitu. Maka kalau kita sudah mendengarkan talk show ini, maka kita akan tahu bahwa PR dari setiap orang di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah meningkatkan nilai. Mmm. Karena kalau nilai kita cuma segitu-segitu saja, kita hanya akan menarik orang yang nilainya segitu-segitu juga, bahkan yang di bawah itu gitu. Orang-orang yang di atas kita itu tidak akan pernah tertarik sama kita. Kalau tadi nilai kita cuma 7, orang-orang yang nilainya 8, 9, dan 10 tidak akan pernah tertarik pada kita. Karena orang-orang yang nilainya 8, 9, dan 10 akan mencari pasangan, partner bisnis, teman, kehidupan yang nilainya 8, 9, dan 10 juga. Mereka tidak tertarik sama kita. Kenapa? Karena nilai kita masih di bawah mereka gitu. Mmm. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang nilainya 8, tingkatkan diri kita, kualitas kita, karakter kita, kompetensi kita juga nilainya 8. Nanti pasti akan dapat yang 8. Kalau kita ingin naik lagi jadi 9 bisa, naik lagi jadi 10 bisa. Hidup itu yang namanya jodoh itu bukan cuma satu, Tasya. Tetapi jodoh itu ada banyak. Jodoh itu tuh bentuknya bukan bukan cuma satu, bukan Tasya itu jodohnya Agung, bukan. Ada banyak sekali. Cuman karena Tasya nilainya 7, maka Tasya menemukan Agung. Kalau Tasya nilainya 6, akan ketemu orang-orang yang di bawah Agung nanti gitu. Nah, itu kan bahaya kan gitu ya. Jadi nilai kita harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Nah, nanti setelah menikah, Tasya nilainya 7, pastikan nilai Tasya jadi 8. Tapi pastikan juga nilai Agung juga jadi 8. Karena kalau tidak, tidak akan berjodoh. Nah, itulah yang namanya jodoh. Jodoh itu senantiasa dalam proses evaluasi. Dan hati-hati ketika proses evaluasi terjadi, kemudian terdapat kesenjangan, tidak dijembatani juga, ujungnya adalah perceraian. Karena perceraian sesungguhnya adalah sebuah bentuk evaluasi yang tertinggi terhadap keadaan ketidakseimbangan.
Oh, Itu Tasya, mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman semua dimanapun berada yang ingin meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih bahagia lagi. oke, silakan tingkatkan juga nilai Anda begitu ya, agar bisa bertemu dengan orang-orang dan juga circle, juga pasangan yang, sesama nilainya sama dan setara kepada apa yang Anda miliki begitu. Oke, terima kasih Pak Arfan di kesempatan pagi ini untuk Sama-sama. insight-nya Sama-sama, dan Tasya. semoga acaranya lancar semua ya. Dan smart listeners Anda juga masih bisa mendaftar tadi ke event yang Pak Arfan, sudah sampaikan. Kalau misalnya Anda tadi terlewat, nomornya berapa sih? Boleh langsung tanya ke Smart FM, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Dan ini dia akhir dari perbincangan kita dalam program Smart Happiness. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If If you you're not want to be happy, happy, be happy happy now. now.